Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bertanya lagi kepada guru kita, Ustadz Hasbi. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam, Rais. Ustadz, kemarin kan saya tanya-tanya tentang puasa sama Ustadz Hakim. Sekarang puasa sunnah. Apa aja, Ustadz, puasa sunnah itu, Ustadz? Baik, insya Allah Ustadz akan menjawab. Jadi puasa sunnah itu ada banyak ya, nah ya. Dan beberapa Ustadz sampaikan, yaitu yang pertama, yang paling mudah yang kita bisa lakukan adalah Senin Kamis. Nah, puasa Senin Kamis berarti puasanya setiap hari Senin dan hari Kamis. Nah, itu setiap minggu Senin Kamis. Kemudian yang kedua adalah puasa Daud, ya. Salah satu puasa yang paling afdol adalah puasa Daud. Ya, sunnah Daud itu adalah salah satu puasa yang paling diutamakan. Gimana puasanya Daud? Selang-seling, hari ini puasa, besok enggak puasa. Hari ini besoknya lagi puasa, besoknya enggak puasa. Begitu terus sampai seterusnya, ya. Kalau puasa Daud seperti itu. Kemudian yang ketiga, salah satu puasa sunnah juga adalah puasa Syawal. Berapa hari? 3 hari. 6 hari. Oh, 6 Iya, hari. setelah bulan Ramadan. Ya, 30 hari bulan Ramadan dilengkapi dengan 6 hari puasa Syawal, ya, di bulan Syawal. Itu salah satu puasa yang sunnah yang banyak sekali keutamaannya, ya. Kemudian ada juga puasa nisfu Sya'ban, yaitu di pertengahan di setiap bulan Hijriyah. Ya, di setiap bulan Hijriyah tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriyah itu disunahkan untuk berpuasa juga, namanya adalah puasa nisfu Sya'ban. Kemudian ada juga puasa di tanggal 9 Dzulhijjah sebelum hari raya Idul Adha. Nah, itu juga salah satu puasa yang disunahkan, bahkan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu disunahkan untuk memperbanyak juga ibadah, ya. Itu untuk puasa-puasa sunnah. Ya, apalagi nih pertanyaannya? Rais waktu itu pernah dengar ada puasa yang bisa menghapus dosa 1 tahun ke depan dan dosa 1 tahun sebelumnya. Itu puasa apa? Puasa yang bisa menghapus dosa 1 tahun ke depan dan dosa. Nah, itu tadi dosa itu puasa yang dilakukan di tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, tanggal 9 Dzulhijjah itu insya Allah itu adalah keutamaannya yang luar biasa di situ, tanggal 9 Dzulhijjah. Ada nggak, Ustadz, hari-hari di mana kita dilarang keras untuk berpuasa? Hari-hari yang dilarang keras untuk berpuasa. Nah, itu adalah ketika hari raya, ya. Idul Fitri, Idul Adha, 2 hari ini itu nggak boleh berpuasa, ya. Di 2 hari itu nggak boleh berpuasa. Itu betul-betul nggak boleh kita untuk berpuasa. Memang benar nggak boleh puasa. Baik itu puasa, ya, baik itu puasa sunnah maupun misalnya puasa wajib seperti ganti atau nazar, nggak boleh di 2 hari itu. Saya waktu itu sempat dengar cerita, Ustadz, di zaman Rasulullah dulu ada ya siapa sahabat yang waktu itu dia puasa dari waktu sahur sampai dia nggak pernah buka, Ustadz, nggak pernah buka. Itu puasanya terlarang juga, Ustadz. Betul, ya. Nggak boleh juga kita ketika berpuasa itu menyiksa diri. Menyiksa diri itu setiap hari puasa. Ya, setiap hari puasa, bahkan nggak ada bukanya. Itu namanya kita membunuh diri kita sendiri, gitu kan. Nah, itu nggak boleh juga dalam Islam, ya. Umur berapa sih, Ustadz, anak-anak wajib puasa? Umur berapa seorang muslim itu kemudian diwajibkan untuk berpuasa? Nah, itu tentunya yang kemudian wajib kita berpuasa, ya, syarat wajib kita berpuasa itu adalah ketika kita sudah akil balik, sudah mimpi basah, ya, kemudian sudah kita sudah dewasa, ya, dari akil balik itu. Nah, itu wajiblah kita sudah di situ berpuasa. Tetapi ya, Rais, ya, untuk anak-anak itu sudah diajarkan untuk berpuasa mulai dari sama seperti sholat, diajak untuk berpuasa dari umur 7 tahun minimal, ya. 7 tahun minimal sudah diajarkan puasa, 10 tahun sudah wajib untuk puasa. Dan biasanya untuk mengajarkan anak-anak itu ada yang kita tahu puasa setengah hari. Iya. Puasa setengah hari, ya. Nah, itu sebenarnya nggak ada, ya, dalam Islam itu nggak ada yang namanya puasa setengah hari. Puasa ya full dari sebelum azan subuh sampai azan maghrib. Tetapi untuk pengajaran
ya sebagai untuk membiasakan anak-anak, maka ada puasa setengah hari itu untuk sebagai belajar aja anak-anak gitu ya. Oh, saya waktu itu dulu saat sempat nggak baca buku saat itu waktu pas zaman Rasulullah si Nabi. Waktu itu dia sempat diajak sama seorang misterius. Waktu itu dia diajak untuk menaiki sebuah bukit. Ketika Rasulullah sudah sampai di puncak bukit itu, Rasulullah mendengar ada sebuah suara beberapa orang yang dia menjerit. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang itu, dari manakah asal bunyi itu? Itu adalah orang-orang yang mereka buka puasa sebelum waktunya. Memang urusannya sekeras itu ya, Ustaz? Wah, iya tentunya ya. Buka puasa, makanya kita itu harus betul-betul memperhatikan jam, waktu, kita jangan sampai terlalu cepat dari waktu kita berbuka puasa. Ya, makanya harus punya standar. Ya, minimal dari masjid, tidak boleh kita menentukan sendiri gitu ya untuk puasa. Karena memang memang besar sekali ininya. Biasanya. Ya, biasanya. Oh, ya Ustaz. Terima kasih Ustaz untuk ilmunya ya Ustaz. Ya, sama-sama Rais. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Ustaz. Ya. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.